Maka kalau tidak melihat sendiri, konektor dan masinis walaupun dibayar 1 miliar itu tidak mau berangkat gitu. Karena saya harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di stasiun ini harus ketemu dengan kereta api. Sebelum melanjutkan videonya, saya harap Anda tekan like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan semoga Anda yang menonton sampai akhir dimudahkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia kepada teman-teman semua pecinta channel Unet Supyadi. Minggu yang lalu sudah dikemukakan bahwa jenis hubungan blok yaitu diantaranya hubungan blok manual, di mana hubungan blok manual itu ciri khasnya pasti ada minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk. Kemudian selanjutnya sekarang itu akan dibahas mengenai hubungan blok telegraf gitu. Yang memang sekarang itu hubungan blok telegraf sudah tidak ada, tapi dari awal, dari mulai zaman Belanda itu sampai tahun 81 hubungan blok telegraf masih ada. Karena mulai tahun 1981 hubungan blok telegraf digantikan dengan hubungan blok PRT, yaitu pesawat rekam telepon. Jadi hubungan blok telegraf itu adalah hubungan antar dua stasiun dalam urusan perjalanan kereta api untuk minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk mempergunakan huruf Morse, yaitu pengiriman warta itu dari antar dua stasiun menggunakan huruf Morse. Mungkin zaman sekarang sudah tidak ada, tapi perlu diulas atau dibahas biar nanti generasi yang muda sekarang itu tahu bahwa dulu pernah ada hubungan blok Morse. Ciri khas hubungan blok telegraf antara lain selalu ada warta kereta api, yaitu tadi warta kereta api itu minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk. Itu selalu ada melalui Morse. Kalau sekarang itu Morse itu sama dengan SMS, sama dengan WA. Cuma kalau Morse di PT kereta api atau di perkereta apian itu melalui kawat gitu ya, kawat antar dua stasiun, sehingga nanti kalau di sini ngetik A maka di stasiun yang dituju juga ngetik A. Cuma satu huruf A aja, satu huruf abjad atau angka itu umumnya 4 ketokan gitu ya. Jadi agak lama gitu. Penstrip gitu. Jadi angka 1 aja penstrip, strip gitu, dan sebagainya gitu ya. Itu abjad lengkap dengan huruf ditampilkan ke dalam huruf Morse. Kemudian ada bentuk WK. WK itu bentuk penjagaan buku warta kereta api. Di situ ada kolom-kolom. Bentuk WK itu ada kolom-kolom nomor kereta api, minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk, dan sebagainya. Itu kira-kira. Kemudian nomor 3, ciri khas hubungan blok telegraf itu adalah tidak ada sinyal keluar. Dulu itu tahun 70-an tidak ada sinyal keluar. Jadi kereta api itu tidak, kalau mau keluar dari stasiun tidak melihat sinyal keluar gitu. Kemudian akibat tidak ada sinyal keluar, maka wajib ada semboyan perintah berangkat. Kalau di PT kereta api itu semboyan perintah berangkat itu semboyan 40, di mana semboyan 40 itu ada seseorang petugas yang pet merah, di pet merah di sini, kemudian ada semacam eblek. Jadi semboyan 40 seperti ini. Kalau malam pakai lampu gitu ya. Jadi kalau urut-urutannya namanya pengawas peron gitu ya. Pengawas peron yang pakai pet merah. Kalau PPK itu di ruangan. Jadi kalau
Jadi kalau yang memberikan semboyan 40 yang tadi gitu ya, itu bukan PPKA sebetulnya, tapi pengawas peron. PPK itu selalu ada di ruangan. Ya kalau PPK keluar ya terus dia memegang tadi semboyan 40 itu jadi PAP, pengawas peron. Kalau kembali lagi ke ruangan PPK ya jadi PPK lagi. Kadang-kadang keluar ruangan ke kantor KS, memang dia KS gitu ya. Di stasiun kecil kan merangkap jadi KS, kemudian jadi PPKA, aplusan dengan stafnya atau wakilnya. Itu semboyan 40. Kalau diberikan itu kepada siapa konektur itu, yaitu konektur pengawas peron kepada konektur. Jadi menghadap ke konektur, mengangkat tadi semboyan 40, kemudian konektur itu menjawab dengan semboyan 41 pakai peluit. Biasanya pakai peluit dari bambu tuh, pakai peluit itu semboyan 41, kemudian masinis menjawab lagi tanda mengerti, yaitu semboyan 35. Itu kalau dia berangkat gitu ya. Nah itu bagi rekan-rekan itu urut-urutan memberangkatkan kereta api. Jadi semboyan 40 itu khusus di telegraf sampai kapanpun tidak bisa dilepas. Ya kalau di Jakarta kan kadang-kadang di MRT, udah pasti MRT, LRT tidak ada itu semboyan 40. Kenapa? Karena sudah ada sinyal keluar. Jadi sebetulnya setiap stasiun yang sudah ada sinyal keluarnya, sebetulnya semboyan 40 bisa hilang gitu ya. Sama di LRT atau KRL juga sekarang sudah mulai tidak memakai semboyan 40. Kemudian apalagi yang ciri khas di hubungan blok telegraf itu, masinis dan konektur ikut bertanggung jawab dalam hal persilangan. Kenapa sih kok masinis ikut bertanggung jawab dalam hal persilangan? Alasannya adalah khawatir pengatur perjalanan kereta api atau PPKA yang minta aman memberi aman itu pelakunya pengatur perjalanan kereta api PPK. Khawatir lupa belum minta aman atau bahkan yang lebih parahnya itu dia sudah memberi aman berangkat gitu ya dari stasiun sebelahnya. Sekarang kalau seandainya di stasiun itu menurut jadwal perjalanan harus ketemu dengan kereta api lain, maka kalau tidak melihat sendiri, konektur dan masinis walaupun dibayar 1 miliar itu tidak mau berangkat gitu, karena saya harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di stasiun ini harus ketemu dengan kereta api Turangga atau kereta api ke Barang dan sebagainya. Dia nggak mau. Kalau memang kereta api lawan silang itu terlambat, maka diberikanlah bentuk namanya bentuk PTP, pemberitahuan tentang persilangan. Nah, PTP itu sebetulnya bagi masinis dan konektur itu bukti hitam di atas putih bahwa kereta api tidak akan ditabrakan dengan lawan silang. Jadi kereta api lawan silang dipindahkan ke stasiun berikutnya. Nah, waktu tabrakan di Bintaro itu sebetulnya pakai hubungan blok telegraf, cuma sudah diganti dengan hubungan blok PRT, pesawat rekam telepon, PRT ya. Nah, itu PRT itu kena pengganti dari hubungan blok telegraf. Kenapa sih Mas ini sudah terima PTP gitu ya, pemberitahuan tentang pemindahan persilangan, ternyata kok tabrakan juga di Bintaro itu. Nah itu keteledoran PPKA sebetulnya gitu ya. PPKA padahal PPKA Kebayoran gitu ya. PPKA Kebayoran biasa gitu ya, sudah biasa menurut jadwal perjalanan itu kereta api harus ketemu di Kebayoran dengan KA Snell dulu namanya itu. Di Kebayoran. Tapi umumnya karena dari Merak menuju Tanah Abang itu jauh, sementara yang dari Tanah Abang itu berangkat baru 2 kali perjalanan. Kemudian ternyata hari itu tepat itu ya.
Nah PPK karena kebiasaan lambat gitu suka dipindahkan, akhirnya membuat PTP diberikan kepada masinis, akhirnya masinis berangkat sendiri gitu berangkat. Ya kesalahan masinis sebetulnya sih hanya tidak melihat semoyan 40 itu aja. Nah sementara PTP itu kalau menurut pendapat saya itu bukti hitam di atas putih bahwa kereta api dipindahkan persilangannya sehingga terjadi tabrakan. Nah ini yang kalau semuanya tahu filosofinya mungkin masinis tidak terlalu berat untuk hukumannya gitu ya. Itu PTP. Kemudian kalau sinyal masuk sih tetap ada gitu ya. Sinyal masuk biasanya kalau untuk sinyal masuk di hubungan blok telegraf itu bisa sinyal krian yang pakai taping gitu ya. Ada yang Alkmaar itu buatan Belanda, semuanya buatan Belanda, cuma pakai taping. Kemudian mulai tahun 70-an baru masuk lagi dari Jerman itu sinyal berbentuk lengan, yaitu ada lengan 2 gitu ya, biasanya lengan 2. Lengan 2 itu kalau yang atas itu ke jalur lurus, kalau yang ini adalah ke belok, artinya ke jalur belok di stasiunnya. Gitu. Kalau seperti ini, itu tidak boleh masuk ke warna aspek merah. Peralatan bloknya itu hanya 2 macam sebetulnya ya. Peralatan bloknya itu yaitu pesawat telegraf, kemudian pesawat telepon. Dulu itu tahun 70-an itu ada telepon T namanya itu. Kenapa telepon T? Karena kawat yang menghubungkannya ada kawat T. Nanti zaman dulu gitu, kawat itu ada kawat T, kawat B, dan kawat A gitu ya. Itu fungsinya beda-beda. Nanti kapan-kapan kita membahas kawat-kawat itu. Kemudian apa sih kira-kira gimana kalimatnya untuk meminta aman? Cukup sederhana sebetulnya karena telegraf atau morse itu 1 huruf 1 angka itu 4 ketokan gitu ya. Semuanya banyak yang disingkat. Maka nama stasiun semuanya disingkat untuk apa? Mungkin menurut pola pikir saya itu supaya minta aman itu cukup dengan seperti Jakarta, JAK, kalau ditulis kan Jakarta Kota itu berapa, mungkin 1 menit itu ya nulis. Kemudian Gambir, GMR, Surabaya, Gubeng, SGU, gitu. Itu dulu disingkat-singkat. Jadi contoh warta minta aman diketok gitu ya. PPKA umpamanya Warung Bandrek, ini dari Cibatu gitu ya. Cibatu, PPKA WB, gitu. WB itu Warung Bandrek, KA 101 bagaimana gitu ya. Nah itu. Bagaimana itu pakai tanda tanya gitu. Kemudian nanti Warung Bandrek menjawab ke 101 aman. Itu semuanya juga jam selalu ditutup dengan jam pengiriman. Oh sekarang jam berapa? Umumnya jam 9.20 gitu ya. Diketok jam 9.00 ya, atau 20. Angka 2 juga pakai ketokannya banyak gitu ya. Kemudian warta berangkat atau lepas. Nanti kalau berangkat diketok juga K sekian lepas atau berangkat jam sekian. Itu kemudian warta masuk. Warta masuk kalau sudah masuk maka diwartakan. Apa sih? Bolehkah warta masuk diberikan? Boleh kalau tanda akhiran di kereta api yang lewat itu sudah ada atau nempel di tempatnya. Kalau tidak ada, ya tidak boleh mewartakan masuk. Jadi biasanya tanda akhiran itu kalau Bapak lihat, teman-teman lihat, naik kereta api suka ada tunjuk semboyan akhiran. Semboyan akhiran itu di PT Perkerjaan namanya semboyan 21 yang merah di paling belakang. Kemudian warta masuk sudah diberikan, kemudian sinyal masuk harus segera dikembalikan ke kedudukan normal. Kedudukan normal itu adalah kedudukan tidak aman. Kemudian yang K masuk tidak memberikan semboyan berbahaya. Jadi syarat warta masuk itu pertama ya ada semboyan akhiran, kemudian kembalikan sinyal masuk dalam kedudukan tidak normal, kemudian KA yang masuk itu tidak membawa semboyan berbahaya, itu biasanya semboyan yang memberikan klakson berulang-ulang.
Kemudian kalau sebetulnya pola pikir untuk untuk pengamanan kereta api hubungan blok telegraf itu sebetulnya bisa pakai backup di perkereta-apian zaman now atau zaman sekarang. Nah, zaman sekarang itu backup terakhir itu nggak ada, tahap kedua aja nggak ada gitu, keamanan kereta api itu. Kalau gangguan hubungan blok nggak ada backupnya. Kalau di hubungan blok telegraf, kalau morse gangguan, itu aturan mainnya adalah pertama tidak boleh membatalkan KA, tidak boleh menjalankan KA baru gitu ya. Kalau hubungan blok telegraf, tidak boleh memindahkan persilangan dan atau penyusulan, itu tidak boleh dilakukan. Kalau hubungan blok telegraf itu tidak gangguan. Nah, sekarang di hubungan blok zaman sekarang itu sebetulnya backupnya nggak ada. Backupnya itu full penuh diserahkan kepada pengatur perjalanan kereta api. Kalau ini adalah PPK gitu ya, kalau istilahnya. Sebetulnya kalau zaman sekarang itu pola pikir hubungan blok telegraf itu kan sama dengan WA sebetulnya atau SMS. Nah, backupnya itu yang bagus itu bikin suatu pesawat yang bisa pola pikirnya untuk pengamanan kereta api, mau sistem SMS atau WA, kata kalimat-kalimatnya seperti yang tadi, minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk. Itu lebih bagus gitu ya. Walaupun zaman dulu pernah ada token, sistem token gitu ya. Sistem token itu penjamin keamanan pakai token. Cuma di kita belum pernah saya membuat aturan main pakai token itu adalah apabila gangguan hubungan blok. Gangguan jadi antar satu stasiun, satu petak jalan lah. Itu ada jaminan token. Nanti masinis bawa token, nanti kalau tokennya dari stasiun belah berarti saya tidak boleh memberangkatkan kereta api. Baru dari sana kereta api bisa berangkat karena ada token. Saya terima lagi token berarti dari saya boleh berangkat ke stasiun sebelahnya. Itu kira-kira yang sistem token. Mungkin itu dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa harus diharapkan like, follow, kemudian subscribe. Mungkin itu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.